Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Anda tahu di sini saya mau ngapain? Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang tanaman obat dan tanaman obat pasak bumi, yaitu tugas dari Bapak Teguh Setiawan Wibowo. Selamat sore Bapak Teguh. Karena saya di sini membuat videonya pada sore hari, makanya saya mengucapkan selamat sore kepada selaku pembimbing pelajaran mata pelajaran refleks saya, yaitu Bapak Teguh Setiawan Wibowo. Apa itu tanaman pasak bumi? Nanti simak lebih lanjut ya. Ya guys, lihat lebih lengkapnya, jangan cuma di depannya saja. Tanaman pasak bumi atau biasa disebut Eurykoma longifolia yang berasal dari daerah Sumatera dan Kalimantan. Kalau di daerah Sumatera biasanya disebut tongkat ali, boseng, sama bidara laut. Kalau di Kalimantan ada bedara pahit, bedara merah, bedara putih, sama pasak bumi. Apakah Anda ingin tahu tentang pengertian tanaman pasak bumi itu sendiri? Nah, ini saya akan mendeskripsikan tanaman pasak bumi itu sendiri. Deskripsi tanaman pasak bumi umumnya tumbuh di hutan Malaysia, Indo sampai Cina, Sumatera, Kalimantan. Tinggi dari pohon ini bisa mencapai 6 meter jika pertumbuhannya bisa maksimal. Namun jika tidak, rata-rata hanya bisa mencapai cuma 4 meter saja. Tergolong sebagai jenis tumbuhan monokotil, mengingat dari pohonnya saja tak bercabang. Namun beberapa di antaranya yang ditemukan memiliki paling tidak setengah cabang dengan karakteristik menyerupai sebuah payung. Kalau nama simplicianya sendiri itu Eurycomae radix. Kalau pengen ngerti lebih jelas tulisannya bisa lihat di Google. Nama simplicia pasak bumi. Lalu kalau habitatnya pasak bumi itu tinggal di mana ya? Kalau pasak bumi itu berhabitat di tumbuh liar di hutan Sumatera dan Kalimantan. Populasinya semakin lama semakin berkurang. Untuk itu perlu dibudidayakan agar ketersediaannya selalu mencukupi dan tidak menjadi langka. Nah, maka dari itu agar tidak langka dan tidak punah, maka kita budidayakan dan lestarikan seperti mencakok tanamannya, atau bisa tidak memetik pohonnya sembarangan lah, atau menebang pohonnya sembarangan kalau misal ketemu pohon pasak bumi di jalan. Lalu di sini saya akan memberitahu kandungan kimia pasak bumi yang telah diisolasi terutama dari akarnya, termasuk Eurycomanone, Eurycomanol, Eurycomalacton, katin 61 kaloid, lalu 9 hidrasi kantin 61, terus 14,15 beta hidroksiklainean 1, lalu komponen fenolik, tanin, guanisoid, dan triterpen. Nah, itu saja. Lalu kandungan senyawa ini telah menunjukkan memiliki manfaat sebagai obat, seperti obat antikoagulan untuk komplikasi selama kelahiran anak, afrodisiak, anti malaria, antibakteri, anti kanker, ansiolitik, dan antiseluler. Nanti di terakhir ada juga kayak kegunaan dari tanaman pasak bumi, makanya simak lebih lanjut. Lalu kalau misal kandungan kimianya itu tadi belum jelas, bisa lihat sendiri ya di Google.
Coba ketik kandungan kimia tanaman pasak bumi agar lebih jelas lagi. Lalu ada efek farmakologisnya. Yang pertama yaitu menyuburkan pria. Salah satunya potensi pasak bumi untuk meningkatkan kadar hormon testosteron. Pasak bumi juga dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas sperma pada pria. Lalu yang kedua sebagai obat kuat untuk pria. Pasak bumi memang sudah sejak lama digunakan sebagai bahan obat kuat herbal karena dinilai dapat mengatasi lemah syahwat atau disfungsi ereksi. Yang ketiga, meredakan stres. Pasak bumi dipercaya dapat menurunkan kadar hormon stres di tubuh, membantu mengurangi kecemasan, memperbaiki suasana hati. Lalu yang keempat ada meningkatkan stamina. Manfaat pasak bumi selanjutnya adalah dapat meningkatkan stamina sebab tanaman ini mengandung komponen yang dapat membuat tubuh menggunakan energi secara lebih efisien. Lalu yang kelima ada juga membantu otot. Pasak bumi ini juga dipercaya dapat membantu meningkatkan massa otot serta kekuatannya. Manfaat ini berasal dari kemampuan tanaman ini dalam mempengaruhi kadar testosteron di tubuh. Lalu yang keenam ada membantu kondisi hipogonadisme, yaitu ekstrak pasak bumi dinilai bermanfaat dalam memperlambat munculnya gejala late atau late onset hipogonadisme atau kurangnya hormon seksual. Nah, ini saya kan janji tadi kalau misal kalau misal tadi efek farmakologisnya belum jelas, bisa juga lihat di Google ya biar lebih jelas lagi. Coba ketik efek farmakologis tanaman pasak bumi. Banyak juga manfaatnya. Lalu di sini saya seperti janji saya tadi, di sini saya akan memberitahu kegunaan ramuan herbal secara empiris pasak bumi. Yang pertama bisa dibuat obat diare, yang kedua ada penambah stamina, ketiga sakit pinggang, keempat penurun demam, lalu kelima penambah nafsu makan, yang keenam peningkatan hormon testosteron, yang ketujuh penghambat pertumbuhan sel kanker, yang kedelapan obat anti malaria, yang ke-9 anti HIV atau AIDS, lalu yang ke-10 afrodisiak. Banyak kan kegunaan tanaman pasak bumi. Jika Anda mengalami sakit itu tadi, bisa mengonsumsi tanaman pasak bumi, tapi hanya sering terdapat di Sumatera dan Kalimantan ya, jangan lupa. Sekian presentasi dari saya. Kalau kurang lebihnya pasti banyak kurangnya sih daripada lebihnya. Kan juga saya masih belajar di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah agar saya bisa lebih kreatif lagi dalam membuat channel. Bye bye, sampai jumpa di lain waktu.